Perkenalkan, nama saya Emmanuel Picilama dengan NIM 20030201998, kelas C semester 1. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan antara gejala sosial dengan gejala nasional. Mengapa munculnya sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap sudah seharusnya. Masih dan kebudayaan. Pendahuluan masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Bukti tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terkait dengan hubungan antara manusia. Kebudayaan merupakan dispositif atau blueprint of behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya, selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur-unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan. Unsur penilaian, baik buruk, benar salah, menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah, boleh tidak, perintah larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan, selamatan, ucapan dan ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir dan cara merasa yang dikenal dan diikuti secara umum oleh para masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. Menurut William Sumer, dalam bentuk Folkways menghasilkan norma-norma masyarakat, dan daya pemaksaan terhadap para anggota masyarakat. Contoh, berjabat tangan, cara makan, tata kelakuan, gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang yang lain. Lembaga sosial, sistem mewujudkan sosialisasi yang terorganisasi yang tentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya, lembaga keluarga, agama, pemerintah, pendidikan, ekonomi hukum, dan lain-lain. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggota. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur dalam berhubungan dengan lingkungan kebudayaan. Oke, kita tidak bisa menganalisis kelompok kebudayaan lain dengan motif kebiasaan dan nilai kita. Contoh, bagi masyarakat Indonesia, hampir sebuah menikah adalah Filipina dengan baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur bagi orang Madura. Melakukan pembunuhan dan corak adalah ilmu karena membela harga diri dan kehormatan. Etosentrisme dan xenosentrisme. Etosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk melakukan keunggulan kebudayaan. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah,
berhak, tidak berhak. Contohnya, menyebut diri sebagai orang terpilih. Xenocentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing, gagasan produk yang gaya sendiri dianggap inferior. Contohnya, lebih persitus dibanding mabok berik. Sosialisasi menurut Peter Berger. Berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri, manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah peran perilaku yang diharapkan dari seorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dan dalam hubungan dengan kelompok lain. Teori sosialisasi 1. Menurut George Herbert Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peran-peran yang ada dalam masyarakat. Pengambilan peran. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankan dan yang harus dijalankan orang lain. Tahapannya. Persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain, persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain, perasaan kita tentang penilaian tersebut. Agen-agen sosialisasi menurut Fuller dan Jastrow mengidentifikasikan agen sosialisasi utama yakni keluarga merupakan agen sosialisasi pertama dan utama. Macam-macam sosialisasi menurut Berger dan Lutzman. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi pertama yang dijalani individu selama masa kecil mulai mana dia menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Proses berikutnya yang akan memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dan dari dunia objektif masyarakat. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok atau antara individu dan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Yang keempat, simpati. Syaratan interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Menurut Gilin, proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan aktualisasi. Proses disosiatif meliputi persaingan dan perkaitan. Interaksi simbolik. Interaksi simbolik merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Definisi situasi. Konsep definisi situasi berasal dari William Thomas. Menurutnya, seorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat rangsangan dari luar. Aspek dalam perang. Seorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang atau sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Dalam mempelajari peran seharusnya melibatkan dua aspek. Kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak. Kita harus memiliki sikap, perasaan, harapan-harapan sesuai peran-peran tersebut. Perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbagi dari peran yang diharapkan.
Contohnya, dosen menjadi PAK, mahasiswa menjadi PSK. Manajemen kesan. Sebagai perilaku, peran merupakan perasaan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Namun beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan cerita diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain. Macam-macam status yang diberikan. Askrip status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Contohnya, gelar kebangsaan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama. Status yang diperjuangkan. Status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persiapan dan usaha pribadi perlu diperjuangkan. Contohnya, tingkat pendidikan, kaya dan kekuasaan. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimiliki kelas sosial. Kelas sosial merupakan struktur yang memiliki sikap kepercayaan, nilai dan norma perilaku yang berbeda dibandingkan kelas sosial lainnya.